Hai, Assalamualaikum pemirsa PAL TV. Senang sekali kembali lagi dalam program Aspirasi Demokrasi. Bersama saya Mutiara Fifanah. Kali ini saya sedang berkunjung ke rumah ataupun juga markas perjuangan RDH, sosok milenial yang sangat dikenal di Kecamatan Gandus. Saat ini saya sedang berada di markas perjuangan RDH dan ini beliau. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Kak RDH atau Rudi Hartono. Ya. Ini sosok milenial yang sangat terkenal di Kecamatan Gandus. Ini nama kawasannya kawasan Talang Kepuh. Iya, Talang Kepuh. Nih, kita akan ngobrol-ngobrol seperti apa perkembangan di kawasan, bisa kita bilang pinggiran, tapi sudah berkembang. Alhamdulillah. Yuk, kita mau diajak main kemana nih? Mari kita lihat, sekarang lagi ada tamu, para pimpinan partai, ada pimpinan partai dari provinsi dan kota. Nanti kita juga akan berbincang ya Iya. dengan Kak Rudi. Saya sapanya Kak Rudi. Dari Ya. tadi kita sudah banyak ngobrol nih tentang rencana ataupun juga harapan-harapan beliau ke depannya untuk Kota Palembang. Kita akan banyak berbincang tentang pandangan beliau mengenai milenial dan juga mengenai pemilu kada di tahun mendatang. Mari, Mbak, kita kenalkan saya sekarang lagi ada tamu. Ini Bapak Muhammad Toha. Assalamualaikum SAG, Bapak. dari pimpinan Pak Toha. pimpinan daerah wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Oke. Ini ada Insinyur Haji Barudin MM. Ini pimpinan daerah Kota Palembang. Oke, ini Pak Bahar dan Pak Toha. Kita ngobrol-ngobrol ya Pak, saya nimbrung nih ya. Oke, silakan, Mbak. Jadi sore ini wah enak sekali di pinggir kolam, ditemani kopi dan juga mancing tadi Bu, udah dapat ikan-ikan besar. Alhamdulillah. sambil juga mengumpulkan ide-ide kreatif nih dan ide-ide mengumpulkan aspirasi. Ya, aspirasi masyarakat. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol nih mungkin sama Pak Toha dulu. Saya tertarik kalau ngobrolin PKS Sumsel. Ya, Sumatera. Kira-kira yang ditargetkan nanti untuk PKS di Pilkada mendatang bagaimana? Oke. Insyaallah Mutia ya. Kita target PKS ini insyaallah 15% ya, baik tingkat provinsi maupun pusat sama. Nah, insyaallah kita yakin dengan target PKS 15% ini ada 3 alasan. Mutia ya. Yang pertama, setiap pemilu ya, mulai dari 2009 dan seterusnya sampai 2019 kita itu selalu di survei nasional itu tidak lolos electoral threshold, artinya di bawah 4%. Tapi setelah pemilu 2019 kemarin 8% lebih. kita itu selalu di atas 4%, bahkan ada yang sampai 9-10%. Nah, artinya kita optimis kalau tadi tidak pernah lolos 4%, kita bisa jadi dapat 8% kemarin, berarti kalau kalikan 3 kelipatannya kita insya Allah ke depan 27%. Nah, tapi target kita itu 15 ya. Yang kedua kita optimis insya Allah banyak sekarang ini merata caleg-caleg kita setiap kabupaten kota se-Sumsel itu umumnya ada caleg-caleg potensial ya, yang peluang mendulang suara dan dapat kursi itu besar. Yang terakhir, yang ketiga kita optimis itu sekarang seperti air mengalir deras orang masuk PKS. Kita tuh selalu membuat kartu anggota baru khususnya ibu-ibu dan para milenial. Milenial, iya. wah ini kalau ngomongin milenial, saya juga sedikit berbincang tadi dengan Kak Rudi. Menurut Pak Toha sendiri, bagaimana peluang ataupun pandangan PKS untuk milenial berpolitik di Pilkada mendatang? Oh, Pilkada dan Pileg ya. Oke. Kalau di PKS itu ya, perhatian tentang milenial itu sangat besar sekali, karena kita meyakini para milenial atau pemuda itu bukan hanya pemuda itu harapan masa depan kata orang kan, ada yang kadang pemuda itu harapan pemudi gitu kan. Nah, bagi kita pemuda itu selain itu tadi oke ya, harapan masa depan, harapan pemudi, tapi pemuda itu harapan masa sekarang. Jadi mereka punya potensi, mereka punya inovasi, punya kreasi, sekarang lah harus mereka manfaatkan itu, sehingga semakin ke depan mereka semakin melebar lagi kebaikannya untuk masyarakat. Nah, jadi oleh karena itu kita milenial ini kalau di PKS, malahan anggota dewan kita 2019 yang lalu itu ada yang belum berkeluarga, malah setelah dia jadi anggota dewan baru dia berkeluarga. Itu artinya bagaimana milenial benar-benar ditampung di PKS ini ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau menilai sosok yang ada di samping Bapak ini, ini sepertinya akan menjadi andalan di PKS untuk Pileg mendatang. Bagaimana
sosok beliau di Jadi mana, Pak? tadi kita masuk ke sini kan sudah luar biasa ya, Pak Rudi. RH ini ada markas RH-nya ya, ada rumah aspirasi ya, RDH Rudi Hartono, ada rumah aspirasi dan seterusnya. Jadi kita melihat beliau ini itu punya potensi besar ya sebagai milenial yang sudah bekerja masa sekarang tadi. Kita melihat beliau ini mungkin merintis lah di daerahnya ya, pembangunan jalan ya awal-awal, kemudian bagaimana beliau listrik dan lain sebagainya. Saya pernah jalan-jalan ke perumahan di sana, ada membangun masjid ya khusus dan lain sebagainya. Nah, milenial yang bergerak dari masa sekarang ini kita memang seperti yang kami sampaikan tadi. Nah, sehingga kalau ke depan beliau ini sebagai apa tadi caleg umpamanya ya, tentu lebih luas lagi manfaatnya bagi masyarakat. Nah, ya. Iya. Sangat luar biasa Ya. untuk Kota Palembang. Dan pemirsa sekalian, setelah mengobrol dengan Pak Toha, tentu kita akan menantikan segmen selanjutnya dengan Pak Bahar. Tetap di PAL TV. Kembali lagi di Aspirasi Demokrasi. Kali ini kita akan berbincang dengan Pak Baharudin. Apa kabar Pak Bahar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sudah menikmati pisang dan jamuannya? Sudah. Iya nih, kita ngobrol santai tentang PKS dan program PKS Kota Palembang. Bagaimana nih Pak? Ya, yang jelas sebagai partai politik kita harus memberikan yang terbaik untuk pemenang Kota Palembang. Salah satunya pertama kita konsolidasi, jelas konsolidasi internal. Ya, kalau berbicara mesin pemenangan, kita harus memperbaiki mesinnya. Mesinnya itu sendiri adalah kader. Sehingga konsolidasi kader itu kita optimalisasikan sebagai mesin partai. Nah, setelah memang kader ini kan kader PKS terkenal militansi, ya kan, semangatnya kuat. Nah, itu yang harus kita bangkitkan. Karena itu adalah modal kita. Modal pertama kita adalah kader. Kader yang semangat, kader yang optimis, ya, kader yang militan, itu penting. Ya, itu modal besar sebenarnya itu. Modal besar. Nah, setelah itu memang kita banyak program yang sudah kita lakukan, sebenarnya kita lakukan sepanjang tahun, bukan hanya saat mau pemilu. Tapi ini setelah dilakukan, ya setelah pemilu 2019 kita sudah melakukan itu. Jadi bukan musim-musiman setiap Bukan musim. musiman, bukan musiman, itu kita lakukan karena itulah yang kita lakukan. Baik itu pelayanan, edukasi, pemberian keterampilan terhadap masyarakat, banyak hal. Sehingga sesuai dengan slogan PKS, bersama melayani rakyat. Nah, memang program-program pelayanan, seperti misalnya kita melakukan program-program pelayanan tentang misalnya kesehatan. Kita melakukan rutin itu pemeriksaan kesehatan masyarakat di beberapa titik. Nah, sekarang kita kan ada program PKS Menyapa. Setiap minggu keempat kita melakukan itu, baik itu baksos, kemudian pemeriksaan kesehatan gratis, kemudian pemberian keterampilan terhadap masyarakat. Salah satunya pemanfaatan limbah rumah tangga. Ya. Kita membuat ekoenzim namanya. Ekoenzim itu adalah untuk pupuk. Jadi dari limbah rumah tangga diolah menjadi pupuk. Dan itu antusias sekali masyarakat. Itu dilakukan oleh ibu-ibu yang namanya RKI, gitu. Rumah Keluarga Indonesia, di bawah bidang perempuan. Dan itu luar biasa. Kemudian ada juga pemanfaatan limbah minyak jelantah yang selama ini dibuang. Kemudian kita buat keterampilan ibu-ibu rumah tangga itu, ibu-ibu kampung lah, ibu-ibu ini yang selama ini tidak ada banyak ngurumpi saja, tapi kita beri keterampilan mereka dari minyak jelantah dibuat sabun dan dibuat souvenir untuk pernikahan. Jadi mereka punya nilai tambah juga nanti. Jadi edukasi, sekali edukasi itu pelayanan dan edukasi. Nah, dan sambutannya luar biasa. Kita lakukan, kita menjadi lebih semangat setelah masyarakat menyambut dengan baik seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Saya baru tahu tuh ternyata ada pemanfaatan limbah yang luar biasa, bukan hanya limbah rumah tangga, ataupun juga minyak jelantah ya Pak. Jadi banyak sekali yang bisa dimanfaatkan. Selain itu apa lagi nih Pak, program yang pengen dikembangkan, yang ingin dikembangkan?
Sebenarnya kita sudah dilakukan juga adalah konselor. Konselor. Jadi sebenarnya kan masyarakat kita ini banyak permasalahan rumah tangga yang kadang mereka bingung cara misalnya seperti apa. Maka kita akan menciptakan konselor-konselor yang mendamping mereka bagaimana secara mungkin bagaimana mengelola keluarga yang baik. Kalau dia sebagai seorang Islam menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, bukan hanya narasi, tapi bagaimana menjadi sebuah kenyataan di tengah-tengah masyarakat. Ya, kita selain itu ya memberikan pembekalan tentang keislaman, ya, bagaimana hidup secara Islam itu seperti apa, itu di tengah masyarakat. Jadi termasuk misalnya masalah anak, perkembangan anak, potensi anak seperti itu. Nah, kita mengarah ke sana, jadi bukan hanya bersifat fata morgana, tapi sesuatu yang tidak membekas, tapi ini lebih mengerucut pada pendidikan keluarga, keluarga, pembekalan keluarga, advokasi keluarga dan seterusnya. Oke, banyak sekali ya Pak ternyata programnya. Nah, ini kalau kita tadi sebelumnya juga saya sedikit berbincang dengan Pak Toha mengenai pandangan beliau tentang milenial nih di pemilu mendatang banyak akan bermunculan. Nah, menurut pandangan Pak Bahar sendiri dari Partai PKS, bagaimana membina kadar-kadar muda ini? Alhamdulillah kadar-kadar muda kita luar biasa dan berpotensi sekali, termasuk Adinda Rudi, ya RDH ini, ya RDH ini luar biasa, pemuda, dermawan, ini dermawan, Pengusaha beliau, sudah ya? Pengusaha. Beliau ini setiap hari Jumat itu mengadakan Jumat berbagi ya. Itu bukan pada saat beliau ingin caleg, bukan. Dia lakukan dulu sebelumnya ya? ya? 3 tahun yang lalu. Oh, dari mulai 3 tahun yang lalu. Iya, artinya itu sudah membekas di hati dia, di jiwa dia sebagai pelayan masyarakat. Perhatiannya perhatian ya, Pak, terhadap ya? masyarakat gitu. Ya, bukan hanya itu, termasuk membangun masjid ya. Masjid, kemudian membantu masjid untuk bayar listrik dan seterusnya. Nah, itu kan sesuatu yang memang sudah terpatri di jiwanya sebagai pelayan masyarakat. Saya pikir itu luar biasa. Jarang dilakukan pemuda yang seperti sosok beliau ini gitu. Oke, ini berarti salah satu Pandawa ya, Pandawa Pandawa. PKS. Ya. Pandawa PKS yang akan maju di pemilu Iya. 2024. Luar biasa sekali. Nah, Pak Bahar, kalau kita memandang tentang pemilu 2024, harapannya sendiri untuk Partai PKS nih di pemilu mendatang bagaimana menurut Pak Bahar? Ya, kita berharap kan 2019 kita mendapat 5 kursi. Kalau tanda-tanda alam, Tanda alam seperti apa? dan Basiroh ya, Ya. Insya Allah kita akan lebih dari sana dan ini menjadi modal kita untuk memberikan yang terbaik untuk aspirasi masyarakat, sehingga ketika kita banyak anggota dewannya kan semakin kita bisa lebih banyak untuk menampung aspirasi masyarakat. Kalau dari kita di 15 kursi ya, sesuai dari DPR 15 kursi sekitar 8 kursi, 15% sekitar 8 kursi atau lebih mungkin. Mudah-mudahan 10 kursi. Yang terbaik. Yang terbaik untuk Pak Toha dan tim, Pak Bahar dan tim untuk kota juga, dan pemirsa sekalian. Kita akan masih berbincang lagi dan kita akan mengenal sosok di samping saya ini lebih dalam di segmen selanjutnya, tetap di Aspirasi Demokrasi. Di segmen ketiga ini kita akan mengupas lebih dalam sosok milenial Pandawa dari PKS Kota Palembang. Ini bersama Kando Rudi. Ya. Ini tadi udah diobrol ini dari segmen pertama. Wah, ini suasana markasnya enak ya Pak, asri ya Pak. Kita disuguhin pisang apa ini dari kebun sendiri atau bagaimana? Iya,
Dari kebun sendiri. Jadi aktivitas di markas kalau lagi kosong, senggang gitu, berkebun. Ya, saya kalau nggak ada kegiatan berkebun sendiri, di situ ada batang pisang Oh, dan iya. insya Allah dalam waktu dekat itu jeruknya panen. Nah, itu boleh tuh kita nanti diundang ya Boleh, bersama boleh, kita boleh, panen boleh. jeruk bareng. Jadi teman-teman yang hadir di sini kalau mau ngambil, ayo silakan. Wah, Nah, boleh nanti jadi- kita ambil berapa karung nanti siang Iya, ya. karena kalau mau beli, teman-teman yang di luar sana pasti terbeli. Cuma sensasi alam dan ngambil sendiri itu yang tak ada nilainya. Waduh, Nah, luar itu. biasa. Ini excited nih saya. Boleh nanti dihubungi kita dan Iya. Nah, terus juga aktivitas selain berkebun, terus juga dikenal dengan sosok pengusaha hebat di usia Wah, muda. Ini iya. apalagi aktivitasnya, Kak Rudi? Waduh, Mbak Tia terlalu berlebih nih, Mbak. Jadi Kayak agak gimana? enak karena kalau bicara masa pengusaha ada yang lebih bagus, lebih hebat dari kita. Namun kita sadari bahwasannya kehidupan manusia itu tidak melebihi dari 60 sampai 70 tahun. Saya berharap dengan umur yang singkat ini saya bisa lebih bermanfaat di masyarakat. Biasa itu. Iya. Ini harapannya luar biasa di usia muda bisa bermanfaat Iya. untuk masyarakat. Karena Nabi Muhammad pun telah menjelaskan dalam sabdanya, Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia itu manusia yang bermanfaat dengan manusia lain. Jadi saya berharap dengan umur yang saya singkat ini, kita nggak tahu udah masalah umur. Kalau saya sebenarnya masih muda emang. Cuma kalau masalah umur kita nggak tahu, Mbak, sampai kapan. Jadi ingin memaksimalkan Iya. usianya dari muda, berkarya untuk masyarakat. Iya, gitu Kak aja. Rudi. Oke, luar biasa loh Bapak punya kader yang bisa diandalkan nih. Terus juga kita semua tahu di sini bahwa Kak Rudi sudah cukup, menurut saya sudah sangat mapan sebagai seorang pembisnis. Lalu apa yang melatar belakangi kok kepikiran mau jadi legislatif? Wah, itu jawaban tuh memang agak sulit diucapkan. Namun saya sesuai dengan arahan para pimpinan partai. Di sini ada Ustadz Toha, ada Ustadz Baharudin. Saya ingin saya berbuat lebih banyak lagi dan juga selama ini kami berbuat di lingkungan kami tempat tinggal. Ya, yang di ruang lingkup kecil ya, Ruang di kecil, kawasan sekitar rumah. Ini Barat 1 dan Gandus. Saya berharap jikalau saya diamanakan menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang anggota dewan, saya bisa berbuat lebih banyak lagi, terkhusus di kecamatan-kecamatan yang perlu kita bina ataupun perlu kita perhatikan. Karena kami pernah berjalan juga, sering jalan. Kebetulan saya kalau minggu pagi pas hujan pasti keliling, kalaupun pakai sepeda, pakai motor trail. Jadi dulu pernah juga kami jalan kebetulan sama Bapak Baharudin juga. Ya, kemarin Pak kami Bahar. di pinggiran kota Palembang itu ada suatu tempat anak-anak yang belajar itu di teras masjid. Jadi di saat itulah hati saya miris sekali, Mbak. Saya ingin sekali membantu. Jadi saya ingin berharap juga jikalau saya diamanahkan, saya ingin berbuat lebih banyak lagi lewat partai PKS ini. Gitu, Pak. Jadi Pak Bahar itu titik baliknya mungkin yang diceritakan oleh Kak Rudi bahwa saat itu lagi jalan sama Pak Bahar lihat anak-anak belajar di teras masjid itu, mungkin Pak Bahar bisa ceritain lagi ke kita. Benar. Jadi saya dulu waktu itu viral di media sosial. Saya pikir kok di kota metropolis masih ada sekolah yang tidak layak begitu ya, tidak layak. Dindingnya bolong-bolong, kemudian mejanya kurang. Karena meja dengan jumlah siswa yang tidak seimbang, mereka sampai belajar di teras-teras masjid. Karena itu sekolahnya dempet sama masjid. Nah, maka itu kan sesuai dengan kami PKS ya memberikan pelayanan ke masyarakat. Maka saya dan Ustadz Toha juga secara struktural berkonsolidasi untuk memberikan apa yang kita bisa berikan di sana. Ya, kita beri bantuan, kemudian kita ajak orang lain yang punya potensi untuk membantu juga. Sampai kita mengundang presiden partai PKS dari pusat. Bukan hanya presiden partai, tapi seluruh jajarannya, DPR provinsi, DPR RI, ya kan, terus bidang pengembangan wilayah Sumbaksel, kami aja pakai speedboat dari Sungai Musi sampai ke sana dan ketemu dengan masyarakat.
kami memberikan bantuan dan juga memberikan fasilitas lainnya, sehingga alhamdulillah sekarang mereka sudah bisa mendirikan gedung sendiri. Iya, sekarang tidak jauh dari sana. udah punya gedung. Kami bangga, walaupun bukan hanya dari kami, tapi banyak orang lain, tapi kan minimal kami bisa turut serta. Dan pada saat itu langsung dihadiri oleh Presiden PKS. Iya. Wah, jadi itu momen-momen pertama Iya. Bang Rudi bergabung dengan PKS dan langsung Iya, disambut satu oleh anggota, PKS. ya. Wah, luar biasa sekali ya sambutannya Pak. Mungkin bisa jadi harapan nih ke depannya. Siapa tahu mungkin bisa jadi Iya. Presiden PKS. Amin. Oke, kalau kita ngobrolin tentang perhatian dari Kak Rudi nih terhadap masyarakat di sekitaran Gandus nih. Saya juga dengar sosok beliau ini perhatiannya mulai dari membangun jalan, membantu membangun jalan, lampu, dan masih banyak lagi fasilitas umum yang disupport, diberi manfaat nih untuk masyarakat. Kira-kira apalagi nih harapannya ke depan ataupun apalagi yang akan dikerjakan ke depannya untuk kawasan daerah Gandus dan sekitarnya, apa sih Oke. planningnya? Terima kasih Mbak. Jadi kami sebagai pembina dan juga ada juga ketua, kami di Gandus ini membuat paguyuban pemuda-pemudi Gandus Bersatu. Jadi di situ ada sekelompok anak muda yang bermimpi besar. Karena kami tahu betul Gandus ini 5 tahun, 10 tahun yang lalu Gandus ini dinilai daerah kriminal, pinggiran, Tidak tersentuh ya? bajing loncat, jalannya becek. Nah, maka dari itu kami berharap dan juga kami membuat sekumpulan gimana sih supaya 5 tahun ataupun 20 tahun yang akan datang Gandus ini nanti ada sosok pemimpin yang dari Gandus. Gimana sih ke depan 10 tahun yang akan datang ada wali kota dari Gandus. Nah, itu jadi kita berpikir gimana bagusnya Gandus ini lebih dipandang lagi. Itu. Memang kalau lihatnya strategis Gandus kan, dia daerah pertumbuhan ekonomi baru. Iya. Kita lihat kan ada begitu banyak perumahan-perumahan yang tumbuh. Iya. Kemudian kalau secara geografis kan nanti dilintasi jalan tol ya. Iya. Jalan tol yang exit tol ke sini, Iya. itu artinya infrastruktur juga harus cukup, kemudian pastinya tumbuh daerah ekonomi baru. Iya, jadi jujur, pertama saya bikin perumahan di sini, jadi saya orang pertama yang bikin perumahan daerah sini. Oh iya. Jadi mimpi Tahun saya berapa itu? 2017. 2017. Jadi 2015 itu Oke. belum ada listrik. 2015 belum ada listrik. Jadi saya berpikir pada waktu itu, saya ini sebenarnya salesman di alat kesehatan. Awalnya. Jadi saya membaca peluang pada saat itu, gimana tempat saya dilahirkan, tempat saya dibesarkan ini bisa ramai seperti di kota-kota itu, Pak. Jadi saya berpikir dan juga melihat program pemerintah untuk melaksanakan program pemerintah melakukan perumahan subsidi. Nah, jadi pada waktu itu, alhamdulillah 2017, seperti kita lihat sekarang ini perumahan saya yang pertama. Di belakang ini ya? Di belakang ini. Jalan apa ini namanya? Jalan Talangepu. Jalan Iya. Talangepu. Nah. Oke. Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus. Cuma kita berkesampingan dengan daerah Ile Barat 1. Jadi saya berpikir dulu, ya kita manusia kan pasti cari uang. Cuma pokok utama saya dulu, gimana caranya tempat ini ramai. Gimana caranya tempat ini dipandang oleh pengusaha-pengusaha lain. Alhamdulillah, dengan kurungnya waktu sampai 1 tahun, perumahan ini laku keras. Dan kawan-kawan developer lain seperti teman-teman main di Talang Jambi, di Borang, di Pelaju itu sudah banyak di sini. Dan sekarang daerah ini jadi daerah yang dilirik oleh developer dan para pengusaha-pengusaha lainnya, Mbak. Oke, luar biasa. Jadi Mbak, saya ini, Mutia, saya ingat dengan yang beliau sampaikan tadi dengan sebuah pantun ya. Iya. Jadi berawal dari masa mungkin remajanya sudah mulai merintis ini ya. Kemudian tadi kepedulian sampai sekarang, mungkin nanti jadi sekarang bakal caleg, jadi caleg. Nah, insya Allah kalau nanti dia memang jadi aleg, mudah-mudahan dia tidak seperti pantun apa namanya, apa pantun itu, Cuk Mailang cagak batu, sudah ditusuk ngilang idak metu-metu. Nah, ini kan karena dari awal kita yakin tinggal melancarkan kan. Insya Allah. Nah, jadi dia bukan berbuat sekarang saja.
Ini Kak Rudi, saya melihat sosok Kak Rudi ini mendapat dukungan dari Ketua DWP Sumsel maupun juga dari kota. Apa sih sebenarnya rasanya jadi Rudi Hartono yang didukung oleh dua orang ini, dan tentu harapan kedepannya apa untuk Kak Rudi? Sebenarnya Dari dukungan sosok-sosok saya luar terima biasa kasih ini. banyak dengan dua sosok yang sangat mendukung saya. Cuma ini jadi PR besar buat saya. Jadi PR besar Iya, nih, PR Pak, besar. gimana? Jangan sampai harapan Ya, para kedua tokoh ini kepada saya tidak sesuai dengan diharapkan. kalau kita berbincang tentang partai politik, PKS itu dikenal dengan partai yang berasaskan religi. Nah, kalau kita kaitkan dengan generasi muda, bagaimana peran PKS untuk membina generasi muda? Ya. Alhamdulillah. Jadi kalau PKS ini artinya tadi ya, dia religi. Memang visi kita PKS 2020-2025 itu menjadi Partai Islam Rahmatan lil Alamin. Nah, Islam Rahmatan lil Alamin, sehingga lebih dekat dengan fitrah para remaja ya. Islam Rahmatan lil Alamin. Sebenarnya Rasulullah itu sangat dengan rahmatan lil alamin, itu memberikan manfaat bagi banyak orang. Nah, kita selain komitmen keumatan itu juga komitmen kebangsaan. Salah satunya dalam pembinaan pemuda ini kan. Fraksi PKS Pusat itu setiap tahun 17 Agustus itu mengadakan lomba membaca teks proklamasi mirip suara Bung Karno. Nah, udah 5 tahun itu sampai tahun 2022 tadi. Itu cuma PKS tuh ya? Iya, PKS ya, fraksi PKS Pusat. Nah, kita dari Sumsel ini mengirim terus utusan, setiap provinsi mengirim. Nah, 2022 kemarin, 2021 ya, masa Covid itu, pemenangnya juara satunya dari Sumatera Selatan. Utusan kita, milenial Sumatera Selatan yang kita utus dapat juara satu. Nah, begitu tahun 2022, kita juara satu lagi. Jadi 2 kali kita juara satu ya. Doakan 2023 nanti kita apa istilahnya kalau main bola tuh, kalau 3 kali lah. Ya. Ah, itu bentuk bagaimana artinya kita membina pemuda, salah satu contoh supaya mereka cinta Indonesia, wawasan kebangsaannya. Ya salah satu yang sederhana kan dia membuka sejarah, mengingat sejarah, mencintai sejarah. Jadi kita itu perhatian keumatan, membina remaja di masjid, di musola, di sekolah, dan apa istilahnya di musola kan. Kemudian tadi kebangsaannya juga kita bina supaya cinta sejarah Indonesia, cinta kepada tokoh-tokoh bangsa kita kan, pahlawan-pahlawan kita, termasuk tentang kerakyatan. Kita ajak peduli langsung dengan ada masalah, ada musibah di masyarakat, mereka diharap peduli. Nah, itu contoh pembinaan kita para remaja atau pemuda atau milenial. Itu kalau kita berbincang tentang seprovinsi ya Pak ya. Ya. Nah, kalau untuk kota sendiri bagaimana Pak perannya? Bahwa peran pemuda itu sangat luar biasa ya, strategis. Benar. Bahkan kata orang itu, kalau ingin kita menjadikan negara ini menjadi negara maju, maka kita perbaiki generasi muda. Ya. Karena generasi muda lah penerus bangsa. Ya. Ketika generasi muda produktif, inspiratif, insya Allah bangsa itu menjadi bagus. Ya. Oleh karena itu, strategi juga kita terapkan di Kota Palembang. Bagaimana kita bisa meningkatkan potensi pemuda. Nah, pemuda ini kan banyak potensinya, Ibu. Ada olahraga, ada banyaklah potensi. Nah, itu yang kita tingkatkan. Maka kita membuat komunitas-komunitas sehingga bagaimana kita meningkatkan potensi pemuda itu di bidangnya, sehingga mereka disibukkan dengan kerja-kerja produktif. Nah, ketika kita menyibukkan pemuda dengan kerja-kerja produktif, secara perlahan kerja negatif hilang sendiri. Ya. Itu manusiawi kan, hilang sendiri. Ya. Nah, oleh karenanya kita mengoptimalisasi itu, bagaimana meningkatkan peran pemuda, kita mengoptimalisasi potensi pemuda sehingga pemuda menjadi pemuda yang produktif, bahkan pemuda yang religius, ya kan? Sehingga mereka bermanfaat di lingkungannya, ya, baik itu mahasiswa, pemuda lingkungan dan lain sebagainya. Nah, maka itu peran kita yang saya tagih. Dan termasuk di ini ya, pemuda di Gandus ya, pemuda di Gandus luar biasa, beliau ini tokoh pemuda Gandus, Ibu. Tokoh pemuda Gandus, dan banyak yang beliau sudah lakukan di komunitas ya, komunitas pemuda, banyak potensi pemuda yang sudah bisa dioptimalisasikan sehingga menjadi potensi yang sangat produktif untuk kepentingan masyarakat. Gitu Pak Rudi ya. Oke. Oke, dan terakhir nih Kak Rudi. Ya. Peran Kak Rudi sebagai milenial untuk generasi muda di Kota Palembang, apa kira-kira yang akan dilakukan? Pemuda itu ya kan sering kita ketahui sekolah, kuliah, mencari kerja. Sedangkan mencari kerja itu kan sulit. Dan juga dengan dilatar belakangi saya ini orang marketing, saya ini orang pengusaha,
Saya ingin gimana caranya pemuda-pemuda yang nggak ada kerjaan itu, pemuda-pemuda yang nongkrong-nongkrong itu, yang nggak jelas itu, Lebih berdaya ya? lebih berdaya lagi gitu. Jadi kalau kita lihat potensi kan di Palembang ini banyak. Mulai percetakan, itu kan nggak perlu biaya besar. Kolam ya, kolam termasuk. Kolam. Iya, kolam. Jadi pikiran saya kalau setiap jalan-jalan itu saya mikir, oh ini bagus nggak di Palembang ya? Oh ini bagus nggak dibuat di dekat rumah ya? Itu pikiran saya tuh cari uang untuk bisa memperdayakan masyarakat. Nah itu. Oke, dan mungkin terakhir pertanyaannya, dari setiap dukungan yang sudah didapat Kak Rudi, tentu ada dukungan khusus dari keluarga. Bagaimana? Jadi dukungan khusus itu alhamdulillah. Jadi mulai dari tokoh masyarakat di Gandus ini sangat menginginkan ada sosok pemimpin orang asli. Jadi dapatlah nama saya pada waktu itu. Jadi Itu saya keluarga juga rata-rata ya? keluarga besar. Jadi keluarga besar juga mendukung sekali, terkhusus mantan pacar saya juga kan. Istri saya. Jadi saya izin dengan beliau, jikalau kita kan mimpinya pasti jadian. Mimpi kita jadi. Nah, insya Allah jadi. Pasti banyak nih waktu-waktu tersita untuk keluarga. Jadi saya juga kalau jadi nanti bukan lagi punya istri, bukan lagi punya anak, sekarang sudah punya masyarakat. Jadi saya bilang kepada istri, ketika kita melangkah ini kamu harus siap-siap ditinggal, bukan ditinggal untuk selamanya, ditinggal untuk berbuat, Ustaz, gitu Ustaz. Ya, mengurangi waktu kumpul dengan keluarga, gitu aja sih Mbak. Tapi tentu mendapatkan dukungan penuh lah Ya, dari alhamdulillah. keluarga, maupun juga dari partai, Iya, alhamdulillah. dari presiden partai langsung. Luar biasa sekali. Dan dengan semua dukungan tersebut, kita semua harapkan bahwa akan mendapatkan hasil terbaik. Amin. Tentunya nanti. Dan dari sosok Rudi Hartono, kita generasi muda juga bisa banyak belajar bahwa tidak sulit jika kita mau bekerja dan berusaha, dan gratis untuk bermimpi. Ya, sekali lagi mimpi tidak bayar, mimpi tinggi-tinggi. Iya. Mungkin di sini kita bisa banyak belajar, mengambil kesimpulan dan juga mengambil pelajaran positif dari sosok generasi muda asal Gandus yang memajukan wilayahnya. Dan itulah dia Aspirasi Demokrasi. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Inilah dia Aspirasi Demokrasi bersama saya, Mutiara Hikmah.